aku pribumi. Ayo sini, gue injak-injak pala lu sini. Ayo. Belum berani, ayo sini. Bocok bacot doang, wajah aja nggak berani keluar. Sudah ditantang kok. Ayo sini kalau berani sini, kalau berani lu nggak usah sok-sok tantang sini kalau berani. Sama ustad-ustad. Mulut lu itu kalau berani sini. Sini wajah lu, anak pelacur. Kalau itu anak haram. Emak lu itu pelacur, tau nggak? Anak haram itu. Lu itu lahir dari perzinaan, pelacuran lu itu. Kalau anak haram. Kalau mama lu itu lonte, tau nggak? Oh itu lonte. Bahasamu itu ya. Itu ngaku cucu Nabi. Ngomong-ngomong orang. Mama lu itu lonte, tau nggak? Lonte mama lu. Mau apa? Mau ngaku pribumi? Ayo sini, gue injak-injak pala lu sini. Ayo. Belum berani, ayo sini. Bocok bacot doang, wajah aja nggak berani keluar. Sudah ditantang kok. Ayo sini kalau berani sini, kalau berani lu nggak usah sok-sok tantang sini kalau berani. Sama ustad-ustad. Mulut lu itu kalau berani sini. Sini wajah lu, anak pelacur. Kalau itu anak haram. Emak lu itu pelacur, tau nggak? Anak haram itu. Lu itu lahir dari perzinaan, pelacuran lu itu. Kalau anak haram. Kalau mama lu itu lonte, tau nggak? Oh itu lonte. Bahasamu itu ya. Itu ngaku cucu Nabi. Ngomong-ngomong orang. Mama lu itu lonte, tau nggak? Lonte mama lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Namanya Habib Umar Assegaf dari Bandar Lampung. Kalau biasanya Bang TJ mau manggil dia ini si Kumar Kandalpot RS King. Saya tidak tahu kenapa nama itu disematkan kepadanya. Coba sahabat-sahabat nilai sendiri seperti apa etika daripada sang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, dari sini saya kira sudah tergambarkan ya bagi kita semua betapa bahwa mereka selama ini melakukan penjujalan tentang nasabnya yang bersambung ke Rasulullah sangat bertolak belakang dengan perilakunya. Dia mengatakan bahwa anak lonte dan seterusnya, ibunya pelacur dan seterusnya, ini kata-kata yang sangat tidak pantas sebenarnya diungkapkan oleh sang cucu Nabi ini. Nah, pada akhirnya sekali lagi bahwa dengan melihat perilaku-perilaku seperti ini, apalagi si Kumar Lampung ini bukan orang kaleng-kaleng di kalangan para habaib ya. Faktanya bahwa dulu saya tidak tahu sekarang apakah masih dia ketua FPI Bandar Lampung. Artinya kalau dia seorang ketua berarti bukan kaleng-kaleng. Dia adalah salah seorang habaib kelas teras. Nah, kelas teras saja sudah seperti ini attitude-nya, etikanya tidak beradab. Dan video ini sepertinya memang sengaja karena dia lagi bawa mobil kayaknya, lalu kemudian secara langsung dan ada orang yang sepertinya pribumi ya, maksudnya orang seperti kita ini yang dia temani bicara, dan teriakannya saya kira tidak perlu saya ulang-ulangi, kita sudah dengar semua. Akhirnya tesis Kiai Manuddin Usman Al-Bantani tidak bisa terbantahkan secara fakta-fakta sosial, apalagi kalau mau dikaitkan dengan fakta-fakta tertulis berdasarkan pendekatan sejarah, filologi, belum lagi misalnya kalau hasil tes DNA. Jadi semua hal, semua aspek yang bisa memperkuat nasabnya memang sama sekali tidak ada yang mendukung. Karena secara sosiologi juga, secara adab budaya, tidak ada sama sekali cerminan bahwa dia adalah suriat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sampai hari ini juga saya masih heran kenapa masih ada juga orang-orang pribumi ya khususnya itu yang menyembah-nyembah dalam tanda petik kepada mereka, rela menjadi mukibinnya, mencintai mereka dengan cara yang berlebihan sampai berani misalnya menggertak ini ya, para mukibin ini yang saya maksud, menggertak atau menantang-nantang
ulama-ulama pribumi seperti yang dilakukan misalnya Mahesa Al-Bantani yang baru-baru saja viral videonya karena menantang Gus Abbas Buntet dan Kiai Sarip. Itu yang kita herankan sampai hari ini. Nah, apa pentingnya video ini terblow up ke publik? Karena ini juga sangat viral ya, sudah banyak akun-akun media sosial yang meng-up ini. Ini mengkonfirmasi saja sebenarnya kepada seluruh halayak, terutama para netizen anan dua yang masih ada saja yang double otaknya, yang mau ikut-ikut mengglorifikasi, membela Kelambak Lawi. Karena itu video-video ini saya kira wajar kalau di-up secara terus-menerus dan dipiralkan, mengkonfirmasi bahwa mereka tidak layak menyandang sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya secara logika, kemudian berdasarkan naluri kita semua ini sebagai orang yang beragama Islam, pasti akan beranggapan yang sama, membangun asumsi yang sama, membangun kesimpulan-kesimpulan kecil bahwa mereka memang bukan cucu Rasulullah. Apapun yang mereka argumentasikan, apatah lagi hanya argumentasi-argumentasi yang sifatnya fitnah, yang mengatakan bahwa Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani adalah iblis, adalah Wahabi, keturunan PKI dan lain-lain. Nah, mereka tidak mampu menghadirkan kitab-kitab, dan kalaupun sesungguhnya ya, buat saya pribadi entah yang lain, mereka menghadirkan kitab sezaman misalnya pun, bagi saya dengan perilaku adab yang seperti ini yang dipertontonkan di media sosial, maka saya pun tidak akan pernah yakin bahwa mereka adalah cucu Rasulullah. Apalagi memang sampai hari ini naskah-naskah yang diharapkan mereka bisa munculkan itu tidak pernah dan tidak akan pernah bisa. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya karena memang bukan cucu Rasulullah. Karena kalau dia cucu Rasulullah, sudah pasti dari setiap fase akan tercatat di dalam sejarah, akan tercatat di kitab-kitab nasab, akan ada manuskripnya, dan pasti mereka akan berani melakukan tes DNA, dan juga tidak akan mungkin melakukan hal-hal sebagaimana yang saya tayangkan di video di awal itu, dengan hujatan-hujatan yang menurut hemat saya ini adalah sesuatu yang sangat tidak pantas dipertontonkan oleh seorang suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa menjadi bulat tekad kita semua, selain karena tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dengan video-video yang berseliweran bebas seperti ini yang memperlihatkan kekurangan ajaran mereka, itu semakin nyata bahwa mereka memang bukan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang mereka argumentasikan untuk menjawab tantangan yang diberikan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, karena memang dari awal mereka semua ini secara sosial di masyarakat, secara kultural sangat tidak layak menyandang sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat kita semua, bahwa kemudian ini akan menambah ketebalan keyakinan kita dan sekaligus memberikan penyadaran bagi para mukibin yang lain yang sampai hari ini belum juga tobat-tobat. Mudah-mudahan dengan video-video seperti ini mereka sadar bahwa sesungguhnya selama ini mereka dikibuli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.